Hana, ada seorang ibu yang menyimpan toples berisi kue di atas meja. Dia berkata kepada anaknya, "Tunggu sampai ayah pulang, nanti kita makan bersama." Anak itu mengangguk. Awalnya ia duduk tenang, tapi ketika rumah menjadi sepi, matanya terus tertuju pada toples itu. Dia tahu pesan ibunya. Dia tahu itu bukan larangan tanpa alasan. Namun dalam kesunyian muncul bisikan kecil. Tidak apa-apa, hanya satu, tidak akan ada yang tahu. Saudara-saudari terkasih, seringkali dosa tidak datang sebagai teriakan, tapi sebagai bisikan. Dia tidak memaksa, tetapi membujuk. Tidak menakutkan, tapi meyakinkan. Dan situlah perjuangan kita dimulai. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita melihat manusia pertama yang diciptakan dengan penuh kasih. Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Betapa intim gambaran itu. Kita bukan sekedar makhluk ciptaan. Kita adalah nafas Allah yang hidup. Kita ditempatkan di taman yang indah, diberi kebebasan, diberi kepercayaan, namun di tengah taman itu ada satu batas. Dan justru pada batas itulah manusia justru tergoda. Ular datang bukan dengan ancaman, tapi dengan pertanyaan, benarkah Allah berfirman? Keraguan mulai ditanamkan, kepercayaan mulai digoyahkan. Dosa pertama bukanlah soal buah semata, tapi soal hati yang mulai curiga kepada Allah. Hati yang mulai merasa, mungkin Allah menahan sesuatu yang baik dariku. Bukankah itu juga pergumulan kita? Dalam masa prapaskah ini kita diajak berpuasa, berpantang, berdoa lebih tekun. Tapi dalam hati kita kadang muncul bisikan. Untuk apa terlalu serius? Atau orang lain tidak melakukannya? Atau dalam hidup sehari-hari, sedikit kompromi tidak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Dosa selalu dimulai dari pembenaran kecil, dan akibatnya seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma, dosa itu masuk ke dalam dunia dan membawa maut. Bukan hanya kematian fisik, tetapi relasi yang retak, relasi dengan Allah, dengan sesama, bahkan dengan diri sendiri. Setelah makan buah itu, Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telanjang. Mereka malu, mereka bersembunyi. Dosa membuat manusia bersembunyi dari Allah dan dari kebenaran. Namun, saudara-saudari, Prapaskah bukan hanya tentang mengingat dosa. Prapaskah adalah tentang harapan. Paulus berkata, jika karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia, maka karena satu orang pula keselamatan datang. Adam membawa ketidaktaatan, tetapi Kristus membawa ketaatan. Adam jatuh di taman yang penuh kelimpahan. Yesus menang di padang gurun yang gersang. Dalam Injil Matius, kita melihat Yesus dicobai di padang gurun. Ia lapar, ia sendirian, ia lemah secara fisik, dan justru di saat itulah pencobaan datang. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Godaan pertama menyentuh kebutuhan dasar. Lapar itu nyata, tapi Yesus tidak membiarkan kebutuhan mengalahkan ketaatan. Ia menjawab dengan sabda Allah. Godaan kedua menyentuh popularitas dan pembuktian diri. Jatuhkanlah dirimu, malaikat akan menopang engkau. Bukankah kita juga sering tergoda untuk mencari pengakuan, untuk membuktikan diri, dan untuk tampil hebat? Godaan ketiga menyentuh kekuasaan dan kemuliaan instan. Semua ini akan kuberikan kepadamu, tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa proses. Yesus menolak jalan pintas. Ia tetap memilih jalan Bapa. Disinilah kabar baik bagi kita. Yesus tidak hanya mengajarkan cara melawan godaan. Ia adalah Adam baru yang taat. Ia adalah manusia baru yang memulihkan kita. Maka, saudara-saudari, masa Prapaskah adalah perjalanan kembali ke taman yang bukan taman Eden lama, tapi taman hati kita masing-masing. Di sana kita sering menemukan ular-ular kecil, egoisme, iri hati, kemalasan rohani, kompromi kecil yang kita anggap sepele. Maka Prapaskah mengajak kita berhenti sejenak, jujur melihat diri, dan berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin selama ini kita merasa jatuh terlalu jauh. Mungkin kita malu seperti Adam dan Hawa, bersembunyi di balik kesibukan, bersembunyi di balik pelayanan, atau bahkan hanya berdoa tapi formalitas. Tetapi Allah mencari, di manakah engkau? Pertanyaan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk
memanggil kita semua pulang. Saudara-saudari, setiap kali kita memilih ketaatan kecil, menahan diri, berkata jujur, mengampuni, berdoa ketika malas, ketika kita sedang berdiri bersama Kristus di padang gurun, kita sedang berkata bahwa kita percaya Allah tidak sedang merampas kebahagiaan kita, tapi justru menuntun kita kepada hidup yang sejati. Saudara-saudari terkasih, Prapaskah bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk kembali. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tidak tinggal dalam kejatuhan. Hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk tidak lagi mendengarkan bisikan ular, tapi mendengarkan sabdanya. Ingatlah, Kristus telah menang. Dalam Dia ketaatan lebih kuat daripada godaan. Dalam Dia rahmat lebih besar daripada dosa. Dalam Dia kematian tidak memiliki kata terakhir. Semoga dalam perjalanan Prapaskah ini kita semua berani membuka hati, membiarkan Allah membentuk kita kembali dari debu, mengembuskan nafasnya sekali lagi ke dalam jiwa kita, agar kita tidak lagi hidup dalam rasa malu dan kekecewaan, tapi dalam kebebasan anak-anak Allah yang ditebus. Tuhan memberkati.